iPhone gitu ya. Ada by phone, Ya. ada yang datang ke rumah Oh, gitu iya. loh. Jadi pada saat itu kan dijanjikan sama donatur Kerja apa? 150. Selain ini. Kerja selain ini. Iya, kerja saya. Oh ini dia ya. Punya Enggak, saya nggak ada keuntungan dari suami, anak ada. anak ada satu terakhir 2000. kemarin Pak, 2022 Oh dari. bulan Agustus saya berakhir. Saya memutuskan karena saya meminta terus kepada beliau untuk menambahi ini gimana jemaah yang belum berangkat, karena selama keberangkatan ini saya ikuti dari jemaah yang sebelum berangkat Berjamaah. jemaah. Dan pada saat itu dia ingin kalau saya dikasih uang untuk menambahi semua itu, saya harus memenuhi kemauannya Pak. Sedangkan pada saat itu saya tidak akan melakukan itu karena saya dari awal sudah memberangkatkan 137 jamaah. Saya nggak mau hanya sekedar tidur dengannya, tapi menuju Baitullah dengan uang seperti itu. Jadi saya putuskan pada saat itu saya berhenti untuk komunikasi dengannya, saya lupakan dia, dan pada saat itu saya pulang dari umroh. Kalau di sini punya kantor? Nggak punya Pak, Oh berarti di Bogor apa di Bandung apa? nggak punya kantor, Nggak saya punya punya. rumah. Rumah aja ya. Rumah di mana? Rumah di Sentul Pak. Oh di Sentul. Tapi melayani seluruh Indonesia. Kenapa? Melayani orang umroh seluruh Indonesia apa hanya Enggak, Bogor aja? terdekat aja Pak. Terdekat. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan jemaah umroh. Ya. Nah, ini atas laporan yang dilaporkan pertama kali ya, korban kepada Polres ya, Polresta Bogor Kota. Ya. Jadi korban ini melaporkan kepada kita, ya, ini membawa 10 keluarga ya, mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah yang dijanjikan pada tanggal Desember ya, Desember 2022 kemarin untuk berangkat tapi tidak berangkat ya. Kemudian kita amankan pelaku ya, dan kita interogasi ya, saksi-saksi pelaku ya, bahwa ada 106 ya, orang lainnya yang juga belum berhasil diberangkatkan ya, walaupun janjinya sudah deadline ya di tahun 2022 tapi tidak berangkat juga, yang total kerugiannya itu 1.881.440.000 rupiah ya. Nah ini dari pelakunya sudah kita amankan ya, dan barang bukti ya, kita lakukan penyitaan diantaranya print out rekening koran ya, bukti percakapan, kemudian dari ada ini buku rekening ya, buku rekening, kemudian sertifikat vaksinasi ya, nah, ini bukti percakapan chatnya ya, kemudian ini ID card ya, dan ini paspor dari para korban yang dijanjikan untuk berangkat, dan ini perlengkapan ya. Siap. Perlengkapan apa ya? Untuk umroh ya. Nah, untuk pelaku ya, kita sudah lakukan penahanan ya, dan dijerat dengan pasal 372 junto 378 KUHP, ancaman hukuman 4 tahun penjara ya. Nah ini nanti kita akan buka posko pengaduan ya, pada masyarakat yang merasa jadi korban bisa melaporkan ke Polresta Bogor Kota ya. Demikian, nanti untuk Pak Sekretari bisa menambahkan detailnya. Siap. Sampaikan sebagai tambahan bahwa terduga pelaku ini atas nama pelaku inisial CF, CV ini melakukan kegiatan untuk memberangkatkan umroh itu kurang lebih sejak 2020. Nah sistemnya ini dia memberikan janji ataupun dapat memberangkatkan umroh dengan biaya murah, dengan harga 5 juta sampai 12.500.000, di mana sebenarnya untuk rata-rata biaya umroh normal itu adalah kurang lebih di angka 20 juta. Nah, selisih dari kekurangan itulah dia menggunakan dari nasabah yang lain. Jadi sistemnya itu adalah untuk tutup gali lubang dan tutup lubang. Jadi dengan memberangkatkan umroh dengan menikah atau ada 2 atau 3 orang lain yang di belakang untuk menunggu giliran. Semakin tahun semakin banyak, dan akhirnya untuk sementara ini data saat ini yang dapat kami himpun Desember 2022 kurang lebih ada 106 yang masih belum bisa berhasil diberangkatkan dengan total uang yang sudah masuk kurang lebih 1,8 miliar.
Demikian. Jadi ada di antara korban ini ada yang berhasil berangkat, ya, ada yang tidak berhasil. Yang berhasil berangkat ini uangnya diambilkan dari ya uang jamaah yang lain, sehingga ya jamaah lain juga jadi berangkat. Demikian. Itu saya semakin Ya. banyak telepon yang seperti ini. Ya. Ada sarannya bagi warga untuk apa? Ya, himbauan kita jangan ini ya apa harus cek and recheck. Oh kira-kira ini harga normalnya berapa sih? Atau bisa nanya ke departemen agama atau Kemenak, ya kan? Oh harga normalnya berapa? Ya kalau misalnya di bawah harga normal ya patut curiga. Jangan lupa subscribe ya.